Oke, suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Pak. Oke ya, nah biasanya random generator ini kita buat adalah angka acak, sama aja nggak bagus angka. Acak dengan distribusi, bukan normal tapi seragam atau uniform. Nah, random variat atau variates gitu ya, itu biasanya mengikuti distribusi tertentu. Mengikuti distribusi tertentu. Nah, untuk ATM biasanya distribusinya adalah eksponensial. Dari mana taunya? Ya ini dari studi yang sudah eksponensial. Nah, studi yang sudah dilakukan oleh peneliti biasanya di bidang matematika atau statistika bahwa antrian itu biasanya kalau nggak eksponensial pakai Poisson misalnya ya. Nah, baru kemudian dari sini kita bisa tentukan performansinya, ukuran kinerjanya. Contoh misalnya berapa panjang antrian atau waktu rata-rata antrian dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kemampuan pertama yang dibutuhkan untuk menghasilkan simulasi atau mensimulasikan sistem antrian adalah mengenerate random number atau angka random dan angka atau variat random. Variat random itu yang sudah mengikuti distribusi. Nah, itu yang kemudian akan kita coba lakukan hari ini. Teman-teman ya, minimal sampai mengenerate random variat. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kayak ini ya. Jadi kita kan tujuannya adalah mengenerate sesuatu yang random. Padahal namanya random juga nggak bisa diprediksi ya. Namanya juga random gitu. Maka kemudian nanti kita mengenerate random yang sifatnya pseudo random, nanti kita akan lihat. Nah, pada dasarnya kemampuan ini perlu kita lakukan ya, yaitu meniru perilaku acak, bisa berdasarkan distribusi probabilitas yang tadi kita sebutkan ya, kita menggunakan eksponensial. Nah, sistem yang digunakan untuk mengenerate angka random ya berarti random number generator. Begitu ya, biasanya di range-nya 0 sampai 1. Nah, kenapa tidak benar-benar random atau kita sebut sebagai pseudo random? Karena tadi kita nggak bisa memprediksi angka yang betul-betul random gitu ya. Kalau kita sudah bisa membuat rumusnya, berarti nggak random dong, kan ada rumusnya. Gitu ya, berarti tidak benar-benar random karena nanti kita lihat akan berulang. Nah, salah satu sistem yang digunakan untuk mengenerate angka random, jadi sebuah rumus yang dipakai untuk menghasilkan angka-angka yang acak, itu salah satunya ya. Salah satunya adalah linear congruential generators gitu, atau LCG. Rumusnya gimana kayak ini? Ya, rumusnya di sini. Apakah bisa menggunakan angka random yang lain? Bisa. Tapi beberapa software biasanya menggunakan konsep LCG ini sebagai basic. Jadi misalnya kalau pro model begitu ya, untuk mengenerate random dia pakai rumusnya ada di dalam algoritmanya ini. Nah, ini terdiri dari Z. Apa itu Z? Z-nya adalah angka randomnya ya. Angka randomnya. Nah, di mana A adalah pengali dari Z, I-1 berarti Z sebelumnya. Berarti ini angka random ke I ya. Ini adalah A multiplier, itu pengali terhadap dari Z sebelumnya, plus C itu penjumlahan increment, atau misalnya apa kalau di sistem regresi linear, intercept ya. Intercept. Nah, M adalah modulus. Mod M, jadi nanti di modulus M. Teman-teman ingat rumus modulus? Nah, kalau misalnya saya nanya, 13 mod 4 berapa? Ini bisa jawab? Kalau 12 dibagi 4 berapa? 3, Pak. 3. Oke. Kalau 13 dibagi 4? 3,25, Pak. Iya, ini kan sebenarnya 12 dibagi 4 ditambah 1 dibagi 4 kan gitu ya? Iya.
12 dibagi 4, 3 ditambah 1/4 kan gitu, 3,25. Nah, kalau 13 mod 4 sama dengan 13 mod 4 sama dengan ini 13 dibagi 4 hasilnya 3,25. Tapi kalau 13 mod itu modulus ya, modulus 4 itu adalah angka bulat sisa dari pembagian yang habis. Angka bulat sisa dari pembagian yang habis. Pembagian habis yang mana? 12 bagi 4 karena habis jadi 3. Angka bulat sisanya berapa? 1. Ya, karena kan 12 bagi 4 habis, sisanya adalah 1 kan untuk mencapai 13. Maka 13 mod 4 sama dengan 1. Nah, kalau misalnya 17 mod 4 sama ya. 23 mod 16 sama dengan 7 bukan, Pak? 7, betul. Karena 23 mod 16 kan yang habis berapa? Ya 16 dibagi 16 ya. Hasilnya 1 ditambah berapa ke 23? 7/16. Berarti ini dihabis. Modulus itu adalah angka bulat sisa setelah pembagian habis, berarti 7. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kenapa kok kemudian menggunakan rumus ini? Karena teman-teman nanti akan lihat hasilnya adalah angka random tetapi nanti berulang. Ini yang menarik. Kalau kita menggunakan linear congruential generators, itu teman-teman akan mendapatkan angka yang random yang berulang. Random gitu ya, tetapi nanti berulang. Begitu semua angkanya terpilih, semua sudah keluar begitu ya. Terus kemudian polanya akan berulang. Inilah kenapa kita nggak pakai misalnya rumus range between misalnya di Excel gitu ya, karena kita nggak bisa memastikan dia akan berulang. Gitu. Jadi rumus ini akan memastikan angkanya random. Misalnya, saya ingin mengenerate 15 angka random, berarti 1 sampai 15-nya pasti akan muncul. Nggak mungkin ada yang berdouble gitu ya, 2-nya muncul 2 kali, 3-nya muncul 2 kali, itu nggak mungkin. Begitu 15-nya habis, semua muncul sekali, maka dia akan berulang. Misalnya polanya ya, 3, 7, 1, 13 gitu ya. Nanti begitu sudah selesai semua angkanya muncul, akan gitu lagi polanya. 3, 7, 1, 13 dan seterusnya. Teman-teman nanti akan lihat lah. Nah, ini contohnya ya. Misalnya A 21, C 3, M 6. Nah, ini syarat-syaratnya mungkin juga ada teman-teman nanti di bawah ya. Teman-teman juga sudah bisa lihat ini slide-nya. Misalnya kalau saya punya angka Z 21, ini rumusnya begitu ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Yang perlu teman-teman generate ngasal itu beneran random ngasal aja adalah Z ke 0. Ini I-nya ya. I-nya sama dengan 0, berarti ini adalah Z0. Ya, Z0 itu teman-teman biasanya bebas. Bebas tuh misalnya kalau memang ada di soal ya berarti langsung dimasukkan Z0. Gitu ya. Syaratnya adalah Z0 ini kurang dari modulusnya. Ya. Berarti syaratnya Z0 sama dengan kurang dari modnya, karena nggak mungkin nanti lebih dari kan nggak mungkin hasilnya. Nah, modulusnya berarti kalau 16 berarti 15 dan seterusnya ya, 15 sampai 0, angka 0 pun boleh. Nah, bagaimana rumusnya atau prakteknya adalah teman-teman bisa menggunakan ini, angkanya ditulis dulu 13. Nah, bagaimana rumusnya ini? Kenapa kok dapat 276? Ya, masuk ke sini. 21 dikali 13 gitu ya. Entah berapa itu. Oh, 273 mungkin ya. 273 ditambah 3 jadi 276. Oke. Jadi rumusnya ini adalah 21 dan seterusnya lah ya. Nah, habis itu perhitungannya loncat ke sini. Kenapa kok dapat, ini dapat berapa ini? 4 ya. Kenapa kok dapat 4? Karena ini dimoduluskan dengan 16. 276 modulus 16 jadi 4. Nah, ini adalah 4 dibagi 16 karena kita ingin membentuk angka random antara 0 1. Ya. Tadi ya, yang awal tadi. Random number generatornya menghasilkan angka 0 dan sampai 1, tetapi dengan distribusi yang uniform sehingga kita menggunakan LCG. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman?
Mangga, silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Lanjut dulu. Pak, saya Silakan. kan Z-nya kita random, Pak ya. Ya, Berarti Z0-nya ya. kalau iya Z0-nya kita random, berarti kalau datanya ada udah dikasih tahu kayak yang di atas A-nya 21, C-nya 3, modusnya 16. Terus kalau Z-nya kita random terserah Z0-nya kita random terserah kita, ntar nilainya bakal beda dong. Itu gimana, Pak? Betul. Bakal beda memang. Urutannya akan bakal beda, tetapi nanti akan berulang di sini. Jadi asal Z-nya memenuhi kurang dari modulus ya. Z awalnya kurang dari 50. Makanya teman-teman kalau dilihat paling besar nilainya adalah 15 di sini. Jadi begitu ini misalnya ya, soalnya katakanlah Z dengan Z0 sama dengan 5 gitu ya. Urutan ke bawahnya pasti akan beda. Nah, itulah randomnya. Jadi solusi yang dihasilkan oleh orang satu dan orang lain mungkin beda, mungkin berbeda. Begitu. Ya nggak apa-apa, ini kan sebenarnya untuk menjerit angka yang random saja. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Kenapa kita harus belajar ini untuk mensimulasikan ATM, nanti kita lihat. Oke. Gimana Hafiz? Bisa diterima? Oh iya Pak, bisa Pak. Oke. Nah, ini satu lagi mungkin yang ini syarat-syaratnya ya. Modulus itu kan tadi kita pakai 16 ya. Sebenarnya kalau karena ini biasanya dipakai ditanamkan di algoritma di komputer gitu ya, biasanya memang M ini kelipatan dari jumlah bit ya. Jadi satu karakter komputer itu kan terdiri dari bit-bit ya, biner-biner gitu ya. Jadi kalau kita nanti belajar sistem digital gitu ya di jurusan teknik elektro, kita akan belajar. Nah, teman-teman tinggal pakai saja sebenarnya. Jadi kalau program komputer atau karakter di komputer itu bisa di-convert ke jumlah bit, nah itu biasanya memang kelipatan 2 pangkat ya. Nah, makanya M itu kalau bisa adalah 2 pangkat B. Begitu ya, 2 pangkat B itu bisa B-nya sebenarnya bebas saja begitu ya, angka bulat saja. Hanya memang kalau digunakan dalam sebuah program itu bisa menggunakan karena pakai yang komputernya 32 bit biasanya B-nya 31. Kalau 64 bit gitu ya. Kalau Windows kan sekarang udah 64 bit, itu B-nya berarti 63 gitu ya. Jadi M itu adalah kelipatan 2 pangkat. Makanya tadi kalau kita contohkan kan pakai 16 ya. Karena 16 itu 2 pangkat 4 ya. Nah, 2 pangkat 5. Jadi modulus itu bisa 16, bisa 25. 25. Pangkat 5 itu 32, sorry. 32, bisa 64, 128, dan seterusnya. Dan seterusnya. Termasuk syarat A ini kalau bisa untuk menghasilkan angka yang bagus begitu ya. Itu dengan persamaan seperti ini. Nah, satu lagi yang ingin saya bahas teman-teman adalah setelah random generator tadi ya. Mana tadi? Random number, maka setelahnya adalah random variat. Kalau random generator tadi angkanya flat begitu ya. Misalnya kalau tadi ya pakai rumus modulus 16, maka angka 0 sampai 15 itu di dalam satu siklus dia akan muncul satu kali. Nah, artinya apa? Dia punya distribusi uniform. Dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 15, dia punya probabilitas yang sama. Rata. Nah, gitu ya. Itu kalau yang random number. Kalau random variat, itu yang mengikuti distribusi. Karena nggak mungkin. Misalnya antrian di ATM, antara yang datang setiap 1 menit dan antara yang datang setiap, katakanlah 10 menit akan sama distribusinya, belum tentu. Atau yang datang setiap 1 jam kan ya enggak. Jadi pasti biasanya akan membentuk distribusi seperti ini. Nah, variat itu mengubah dari yang uniform ini ke berdistribusi tertentu. Kalau di ATM kita pakai yang eksponensial gitu ya. Nah, rumusnya gimana dari yang random number ini yang kita hasilkan yang U ini diubah ke distribusi eksponensial. Nah, menggunakan rumus
konversi ya. Ini saya skip dulu. Teman-teman perlu nanti yang general, yang random number itu juga bisa dicek dengan uji ya. Apakah dia benar-benar random nggak? Gitu ya. Ataukah apakah dia harus independen, uniform gitu ya. Distribusi. Nah, tadi dicek. Kalau misalnya angkanya banyak ya kan perlu ada tes-tes macam-macam. Ini di praktikum harusnya nanti kita lihat ya di praktikum. Atau nanti di tugas besar atau di 2 minggu lagi kayaknya kita perlu untuk yang input itu kita coba lihat nanti. Nah, ini yang variat. Jadi mengubah yang uniform tadi dari 0,1 menjadi distribusi lain. Untuk ATM nanti atau untuk pekerjaan ini kita pakai yang inverse ya, dibalik gitu ya. Kalau misalnya katakanlah kita pakai yang ini untuk eksponensial, maka nilainya X gitu ya. Nilai angka yang random variat, ini random variatnya, sorry. Random variatsnya itu adalah X, di mana rumusnya adalah min beta itu adalah rata-rata. Ya, rata-rata berapa? Misalnya rata-rata waktu layanannya 3 menit, ya, berarti ini nilainya adalah min 3 len 1 min U. U-nya yang kita dapat dari sini tadi. Nah, ini. Misalnya untuk customer nomor 1 begitu ya, U-nya 0,25. Maka hasil random variatnya adalah X-nya sama dengan min, katakanlah waktu rata-ratanya 3 len 1 min 0,25. Ya. 0, berapa tadi? Iya betul ya, 0,25. Nah, ini. Inilah yang kita sebut sebagai random variat. Nah, kalau ini dipetakan begitu ya, ada berapa kali putaran dan seterusnya, maka dia akan membentuk, ini diskrit kita nggak pakai, dia akan membentuk sebuah apa namanya diagram distribusi tertentu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nah, hasil akhirnya teman-teman akan membuat seperti ini. Hasil akhirnya teman-teman akan membuat seperti ini. Jadi saya jelaskan di ini ya, di Google apa namanya di file yang saya bikin. Maka kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silakan sambil diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, saya ingin teman-teman hari ini bisa membuat ini saja. Bisa membuat ini, gitu ya. Jadi nanti teman-teman mengumpulkan, sebentar. Ini biar saya coba share semuanya saja. Sorry. Nah, yang dikumpulkan filenya nanti akan terdiri dari 4 sheet, teman-teman. LCG itu yang generator ini ya. Yang kedua adalah simulasi pertama ATM. Oke, ini kayaknya sama. Nah, simulasi pertama ATM, ini simulasi kedua, baru kemudian direkap. Nah, untuk file, untuk sheet yang pertama, yang LCG itu dikumpulkan maksimal jam 14.45, berarti 40 menit lagi. Nah, untuk yang berikutnya, ATM yang pertama, ATM yang kedua, lalu rekap replikasi, itu nanti di hari Jumat maksimalnya. Jadi silakan teman-teman pembagiannya yang pertama apa namanya buat Google Meet sesuai kelompok. Lalu buat tabel ini. Ya. Nah, tadi yang ditanyakan Hafiz, berarti Z0-nya, ini Z0-nya saya pakai 13. Kalau berbeda, berarti akan berbeda dong, Pak? Iya, betul. Akan berbeda. Nah, oleh karena itu bikin ketetapan misalnya ya. Kelompoknya ada berapa sih? FRI ada berapa? 9, 8? 8 kayaknya, Pak. Nah, Z0-nya sesuai FRI-nya.
Ya, jadi misalnya yang FRI 1 berarti ininya 1. Dia akan berubah lagi. FRI 2 ini 2. Akan berubah lagi. FRI 3 ini 3. Akan selalu berubah. Oke. Jadi yang pertama dilakukan adalah tentukan Z0-nya ya, Z ke I, Z ke 0. Lalu rumusnya ini. Yang ini, nah ini kan kelihatan ya rumusnya ya. 21Z1 dikurangi 1 ditambah 3. Ini adalah rumus modulusnya. Ini adalah rumus pembagiannya. Ada pertanyaan? Untuk yang 1445 akan ditutup, yang dikumpulkan ini aja. Teman-teman bikin rumus ini saja. Dengan ketentuan sama dengan yang tadi ya. Berarti apa namanya, A-nya sama dengan 21. Ya, terus kemudian C-nya 3. M-nya sama dengan 16. Z0-nya itu sesuai kelompok. Silahkan. Pertanyaan? Nah, satu lagi mungkin yang ingin saya jelaskan adalah tugasnya. Tugasnya adalah ini. Ini sudah saya share juga di LMS ya. Inilah ya. Nah, jadi tugas yang akan dikumpulkan di hari Jumat adalah teman-teman membuat sistem simulasi layanan sebanyak 25 pelanggan menggunakan perangkat skripsi dan seterusnya. Rata-ratanya 30 menit untuk kedatangan, rata-rata transaksi itu apa namanya? Waktu transaksinya 2,4 menit. Nah, ini silakan dibaca begitu ya. Teman-teman buat replikasinya menggunakan sheet yang berbeda gitu ya. Sheet itu maksudnya Z0 tadi. Kalau ini menggunakan T112, 3 dan 122. Nah, ini 29 dan 92. Ya. Petunjuknya ada di sini. Hasilnya nanti teman-teman kopikan di sheet yang kedua. ATM-nya berarti ini. Nah, berarti ini tadi ya, Z1-nya dipindah ke sini, ini U-nya. X-nya adalah rumus tadi. Min beta dikali len 1 min U. U-nya kan ada di sini. Begitu ya. Berarti teman-teman harus perlu membuat yang satu untuk arrival, inter-arrival. Begitu ya. Nah, yang satu perlu teman-teman buat untuk ATM processing time. Lalu ini simulasi. Ada contohnya di slide begitu ya. Rumusnya bahwa misalnya ini saya jelaskan saja mungkin sebentar ya. Waktu kedatangan 2,17 itu berarti menit ke 2,17 orang pertama datang. Ini minta tolong diperhatikan. Kelihatan ya apa yang saya share ya? Nah, jadi orang pertama datang karena randomnya kita lakukan di 2,17. Karena tidak ada antrian, maka waktu mulai dilayani ya langsung karena nggak ada antrian. Waktu pelayanannya cuma 0,21 menit. 0,1 menit, sorry. 0,1 menit dapat dari mana? Dari yang ini. Ya. Ini adalah hasil random untuk waktu layanan. Ini waktu kedatangan, ini waktu layanan. Baru kemudian kapan orang pertama meninggalkan ATM? Ya setelah selesai dilayani kan. Berarti datang di menit 2,17 gitu ya. Terus kemudian dilayani selama 0,1, maka dia akan meninggalkan sistem 2,27 di mana yang ini adalah 3 ditambah 4. Oke. Waktu dalam antriannya ya berarti waktu dimulainya servis, dimulainya layanan dikurangi waktu kedatangan. Nah, time in system berarti kapan dia pergi dikurangi nomor 5 ya. Kapan dia datang, kan gitu ya total. Nah, nanti akan muncul saat sudah ada antrian. Misalnya di menit orang keempat, dia ngantri selama 3 menit misalnya, atau 3,08 menit. Nah, kenapa? Karena orang ketiga itu datang 15.17, ya, 15.17, tetapi orang sebelumnya, orang ketiga, itu baru meninggalkan di 18.25. Jadi selama orang ketiga dilayani, orang keempat datang di antara waktu dilayaninya orang ketiga. Sehingga dia harus ngantri sebesar ini. Nah, ini kemudian di copy paste sampai 25. Nah, teman-teman hitung average-nya, rata-ratanya.
Rata-rata waktu dalam antrian dan rata-rata waktu di dalam sistem. Teman-teman akan ulangi itu, jadi nanti duplicate ke sistem kedua dengan nilai Z0 yang berbeda. Ya, Z0 yang berbeda. Maka akan dapat juga rata-ratanya. Nah, sheet keempat direplikasi tadi. Rata-rata dalam antrian yang replikasi pertama, rata-rata dalam sistem, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, karena kita mensimulasikan 2 kali, ini kemudian dirata-ratakan lagi. Nah, sistem yang baik sebenarnya saat variansinya nggak terlalu lebar. Ya, variansinya nggak terlalu lebar, jadi mirip-mirip. Tapi kalau variansinya lebar, berarti sistemnya perlu direplikasi terus-menerus sehingga dapat angka rata-rata yang nilai tengahnya begitu. Silakan, ada pertanyaan? Sepertinya langsung saja ya.